Oke anak-anak, di pembelajaran seni budaya ini, di bab 4, anak-anak belajar tentang teknik bermain alat musik tradisional. Kira-kira seperti apa sih? Kita lihat bagannya ya di slide berikutnya. Ya, anak-anak di sini akan belajar tentang bagaimana bermain musik tradisional. Yang pertama itu macam-macam musik tradisional. Kemudian yang kedua adalah teknik bermain musik tradisional. Dan yang ketiga adalah latihan bermain musik tradisional. Kita akan bahas mengenai musik ensemble. Ensemble itu apa sih? Nah, musik ensemble itu merupakan perpaduan dari beberapa alat musik yang membentuk suatu orkestra. Jadi, di setiap daerah di Indonesia memiliki alat orkestra yang disebut dengan karawitan. Setiap daerah juga memiliki nama tersendiri. Misalnya di Jawa dan di Bali disebut dengan gamelan. Di Sumatera Barat disebut juga dengan talempong. Di Sumatera Utara disebut juga dengan gondang. Dan di Sulawesi Utara disebut dengan kolintang. Nah, pada tugas kemarin anak-anak disuruh untuk menjawab pertanyaan tentang gambar di sini. Nah, kita bahas ya. Yang pertama itu tentang gambar alat musik di sini bonang. Bonang itu dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian yang kedua disebut juga dengan calung. Calung juga dipukul memainkannya. Kemudian ada yang ketiga ini lesung. Lesung juga dipukul. Kemudian yang keempat itu disebut kempul. Nah, kempul ini dipukul. Kemudian yang kelima ini disebut juga gondang. Gondang juga dipukul. Yang keenam itu disebut juga kecapi, alat musik kecapi, dipetik ya. Kemudian yang ketujuh itu ada rebana. Rebana itu dengan cara dipukul memainkannya. Kemudian yang kedelapan itu kendang, dipukul juga. 9 rebab, gesek. 10 itu angklung, anak-anak pasti tahu, dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Kemudian yang ke-11 itu ada yang namanya sasando, dipetik. Dan yang terakhir itu disebut siter, dimainkan dengan cara dipetik. Yang pertama, kita akan bahas tentang jenis musik tradisi Indonesia. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami dari lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Jadi, melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Karena, sebagaimana kita di Indonesia ini terdapat berbagai macam budaya, tetapi kita tidak membedakan dari jenis musiknya. Semua menyukai musik. Contohnya, misalkan di daerah Aceh terdapat musik yang disebut didong, yang merupakan bentuk kesenian yang sangat populer di Aceh Tengah. Nah, di sana didong itu dilaksanakan secara vokal oleh 30-40 orang kaum pria dalam posisi duduk bersila dalam suatu lingkaran. Nah, nyanyian didong ini diiringi dengan tepuk tangan secara berirama oleh para pesertanya sendiri. Nah, para pemusiknya masing-masing memegang sebuah bantal tepok di tangan kiri. Nah, bantal tepok itu apa sih? Sebuah bantal kecil berisi kapuk dengan ukuran kira-kira 20-40 dan setebal 4 cm. Biasanya dihiasi dengan ramu semacam rumbai-rumbai berwarna cerah menyala pada pinggirnya. Seperti ini biasanya juga menggunakan benang sulaman khas Aceh. Yang B, kita akan belajar tentang teknik memainkan alat musik. Yang pertama itu bentuknya adalah tabung. Nah, bentuk tabung ini merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Nah, dalam perkembangannya, bambu ini dapat digantikan dengan bahan lain, misalnya seperti kayu dan logam.
Nah, instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung ini contohnya adalah calung, angklung, kentongan, suling, dan guntung. Cara memainkan alat ini yaitu dengan cara dipukul, digoyang, atau ditiup. Yang kedua itu bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yaitu wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung. Bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik ini adalah gambang, kolintang, saron, dan gender. Cara memainkan alat ini yaitu dengan cara dipukul. Kemudian yang ketiga adalah bentuk pencon. Istilah pencon ini dari bahasa Jawa yaitu kata pencu, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu ini dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun samping pada umumnya terbuat dari logam. Nah, biasanya di negeri kita ini alat musik ini terdapat cukup banyak. Yang menariknya adalah alat ini sejenis ditata dengan sistem nada dan penyusunannya berbeda-beda pada tiap daerah. Misalnya bonang di Jawa dan di Sunda, contohnya trompong dari Bali, kromong Betawi, talempong Minang, dan masih banyak lagi. Cara memainkan alat ini yaitu dengan cara dipukul. Berikut contoh alat musiknya dan cara memainkannya. Yang pertama itu yang A ada kentongan bentuk tabung. Kentongan ini biasanya dalam bahasa diistilahkan disebut jidor atau alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu dari kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan ini didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, morse, maupun tanda bahaya. Nah, pada zaman dahulu, alat kentongan ini sering dimanfaatkan penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan. Kemudian yang kedua, yang B itu ada talempong, bentuk pencon. Nah, talempong ini adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Talempong dapat terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Saat ini talempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan. Nah, anak-anak bisa searching, bisa lihat gambar talempong seperti apa. Ya. Nah, biasanya talempong ini digunakan untuk mengiringi tarian, pertunjukan, atau penyambutan, seperti tari piring, tari pasambahan, tari galombang, dan lain-lain. Nah, biasanya talempong ini dibawakan dengan iringan akordeon, instrumen musik sejenis yang didorong dan ditarik dengan kedua tangan pemainnya. Yang C, yang ketiga, kita akan bahas tentang mengenal musik angklung. Nah, anak-anak pasti tahu angklung itu apa. Anak-anak suka memainkannya di sekolah. Nah, angklung itu adalah alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia dan telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Nah, angklung ini tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda. Biasanya digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi. Nah, di sini anak-anak akan mengetahui bagaimana jenis-jenis angklung. Ada 5 jenisnya di sini. Yang pertama, angklung kanekes. Angklung ini dikenal sebagai angklung Baduy. Biasanya digunakan untuk upacara menanam padi, bukan hanya sebagai upacara saja. Jadi di sini juga sebagai media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis. Kemudian yang kedua itu ada angklung gubrak. Nah, angklung ini berasal dari kampung Cipiding, kecamatan Cipudek. Nah, di sini juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Yang ketiga, ada angklung dok-dok pelonjor. Nah, angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Biasanya digunakan juga untuk upacara seren, tahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah.
Nah, yang keempat, ada yang namanya angklung badeng. Angklung badeng ini berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Namun, sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, juga dipakai berhubungan dengan ritual padi, masih berhubungan dengan padi. Kemudian yang terakhir yaitu angklung buncis. Bukan sayur buncis ya, di sini angklung buncis. Nah, angklung buncis ini dipakai juga sebagai media hiburan. Namun, awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Bagian D yaitu berlatih angklung. Nah, angklung yang dikembangkan di sekolah itu adalah angklung jenis padaeng. Nah, padaeng ini juga terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama, angklung melodi. Angklung melodi itu adalah angklung yang dipakai untuk membawakan melodi pokok. Angklung ini hanya terdiri dari dua tabung bambu. Nah, yang kedua, angklung pengiring, yaitu angklung yang dipakai sebagai akord mengiringi melodi pokok. Angklung ini terdiri dari 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 bambu adalah angklung dalam bentuk trinada. Misalkan akord mayor dan akord minor. Sedangkan yang 4 tabung adalah angklung yang merupakan catur nada, misalnya dominan septai. Nah, dalam bermain angklung, tangan kiri digunakan sebagai gantungan, sedangkan tangan kanan untuk menggoyangnya, sehingga angklungnya berbunyi. Sekian pembahasan di bab 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, jangan lupa tetap semangat belajar. Sampai jumpa.